kasihan juga anak sih Kak. Kemarin juga anak saya dibawa kabur sama suami saya ke rumah istri pertamanya. Diajak ke sana. Dan dia juga kepengen tinggal di sana katanya. Si anak? Iya, anak saya masih 2 tahun. Masih belum tahu apa-apa. Tadi Eni bilang keadaannya sekarang terpuruk. Kondisinya, keluarganya juga tidak akur lagi. Lalu kemudian anaknya juga sakit-sakitan. Ada pengaruhnya nggak dengan makhluk-makhluk yang ngikutin dia ini, Roy? Ada pengaruhnya juga. Gara-gara si Eninya berkunjung sana-sini dan menyakiti secara tidak langsung, dia jadi kena karmanya. Itu yang saya rasain. Tapi karena kalau misalkan dia ngatain saya pelakor, apa saya salah? Sebenarnya saya nikah, udah minta izin, tapi malah saya dibilang kayak gitu. Minta izin siapa ya? Istri pertamanya. Waktu itu ngomong. Iya, saya sempat ketemu, bahkan dia ke rumah saya. Tapi waktu itu hubungan mereka sudah selesai, sudah pisah. Sudah selesai. Tanggapan suami Iya. kamu gimana tuh? Begitu tahu Iya. kalau kamu dibilang pelakor. Diem aja. Biasa-biasa aja, kata dia jangan tanggepin, udah gitu aja. Tapi saya ngerasain Kak, saya nggak mau dibilang kayak gitu, saya malu dibilang kayak gitu. Salah saya apa coba Kak? Saya udah minta izin baik-baik, tapi sekarang malah saya nih gituin. Giliran saya balas dendam, malah saya yang lebih salah lagi. Tapi saya turut bersedih sih atas apa yang terjadi. Saya bukan bermaksud tambah jadi kepikiran. Tapi suami kamu sekarang, saya lihat dalam mata batin saya, dia juga masih selain ada kamu dan istri pertama, saya ngerasa ada perempuan lain lagi. Itu banyak, Kamu tahu? banyak Kak. Kenapa? Saya tahu tuh dari sosial media, dari inboxnya itu banyak banget Kak. Iya. Kamu tahu Sampai dari dia dulu? nanya berapa harganya ini, itu saya nggak mau. Nggak kayak gitu. Dari zaman pacaran. Iya. Kok yang bikin kamu Cinta. dan akhirnya menikah ini apa? Ya, saya ngerasa karena dia emang benar-benar serius sama saya. Karena pertamanya itu saya belum tahu dia kayak seperti apa. Tapi lama-kelamaan saya tahu dia tuh seperti apa. Sekarang kondisi suaminya sering ke istri pertama dan juga bawa anaknya. Apa ini ada pengaruh hal mistis yang dikirim istri pertama, Roy? Ada pengaruh hal mistis dari istri pertama, ya, memang iya. Karena kan sebagai sang istri pertama juga nggak rela ya. Ada perasaan seperti itu dan jadi rumahnya juga dihantui dan teror-teror makhluk halus. Itu sih. Namun di sisi lain Mbak ini juga tipikal orang yang pelamis juga, pelaku mistis. Kapan selesainya ya akhirnya? Sering ngirim-ngirim gitu loh. Jadi kayak perang. Iya, Mistis. perang mistis gitu. Dan badannya Mbak ini tuh di belakangnya tuh penuh dengan, di belakangnya tuh serem-serem gitu bentukannya. Banyak yang ngedang-dang. Jadi bukan cuma ini, Iya, masih jadi ada lagi, Roy. saya takut banget dengan apa yang saya lihat, kain putih yang dibungkus kemudian diikat. Pocong. Iya, itu saya juga lihat itu gitu. Mereka sebenarnya mau apa ngikutin Eni, Roy? Mereka gak sengaja terundang ketika ritual. Jadi ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah, kalau misalnya seseorang melakukan ritual atau ritual apapun dengan makhluk gaib, biasanya yang tidak diduga-duga malah datang. Kalau orang bunuh diri, arwah orang penasaran segala macam. Jadi ikut-ikutan panggil juga. Ikut, iya, jadi kepanggil gitu. Tapi kamu ya sebagai seorang perempuan, kalau ada di posisinya Eni, sekarang punya suami yang kondisinya ya masih ada hubungan dengan istri pertama, lalu juga ada perempuan-perempuan lain. Gimana sikap kamu? Sakit hati pastinya. Apa yang kamu lakukan? Bingung juga sih karena Kamu pengen dia mati? enggak, kalau sampai pengen dia mati enggak. Mungkin karena itu terlalu emosi aja kali ya. Cuman ya mau ditinggalin tapi cinta banget ya Mbak kayaknya ya. Sekarang enggak. Enggak cinta. Enggak. Tadi katanya Mbak udah pengen minta maaf, udah nyesel juga. Tapi kok 3 hari yang lalu masih datang ke tempat orang Karena pintar lagi masih Mbak? kepikiran. Masih kepikiran terus. Berarti belum Belum bisa nyesel, lepas. belum bisa move on. Mbak ini di sini juga tampaknya nggak sendirian. Dia ditemani oleh barang-barang gaibnya. Iya betul. Mau lihat? Ada. Saya boleh lihat? Boleh. Silakan.
Makanya aku keluar. Serem. Tapi energi yang Mbak ini keluarin tuh memang besar sih, negatif banget sih. Saya ngerasain itu. Boleh dibuka kah Mbak ini? Ini ada batu sama bulu perindu. Itu Ini untuk ikat minyak. suami ya? Kalau yang ini ya, biar suami betah di rumah. Biar nggak pulang-pulang lagi, katanya gitu, sama cincin ini. Kalau yang ini sama yang ini, dia bilang buat istri pertamanya itu ngerasain apa yang saya rasain. Kalau yang ini, Tahu. biar saya yang pakai. Biar suami betah. Apa yang kamu rasain, Roy, dari benda-benda ini? Dari yang saya lihat, benda-benda ini tuh kasih energi bukannya bagus, malah tambah buruk. Jujur sama saya. Beberapa hari yang lalu dan tadi malam juga masih disolesin kan? Iya, betul. Tuh kan. Terus Mbak saya mau bocorin satu hal lagi. Ini mungkin agak tabu ya diomongin. Mbak ini ketika melakukan berhubungan badan sama suaminya, dia pakai jampi-jampi. Hah? Hah? Apakah betul Mbak ini? Iya, betul. Jampi. Hah? Hah? Apakah betul Mbak ini? Iya, betul. Ya, kalau yang ini sih udah setiap hari emang saya pakai. Ya, gimana melepasnya? Hari ini dipakai? Pakai. Sebelum barusan datang juga ke sini pakai? pakai. Di sini agak kontra banget ya, pro dan kontra bahwa dia mau lepas tapi masih pakai. Lepas Iya, dan pakai. masih mau sebenarnya mau lepas nggak sih dari semuanya ini? Mau, Kak. Mau Saya hancurin lepas. juga mau kan? Ya? Kalau saya sita dan saya hancurin. Tadi mau, Masih tapi ragu. nggak mau dihancurin. That's my point. Itu adalah pertanyaan jebakan sih buat kamu Mbak ini sebenarnya. Wih, saya dapat jawabannya. Ternyata masih nggak mau. Hidup adalah pilihan, bukan? Saya hanya sebagai jembatan yang bisa bantuin sedikit saja untuk ngancurin dan netralisir. Namun berbanding terbalik dengan ini yang masih sayang-sayang. Aduh, Kak Roy, kalau misalnya ini gini gimana ya? Itu yang saya baca di pikiran kamu. Ini mereka mau apa sih sebenarnya, Roy? Malam-malam? Sebenarnya saya kayak diajak berkeliling di dimensinya dia. Sosoknya ini mau Eni itu ada korban satu nyawa. Mungkin nggak makhluk ini masih ada di belakang Annie karena dia masih menyimpan benda-benda ini. Mungkin banget. Saya kasih pilihan sekali lagi. Kamu ingin lepas saya hancurin, atau kamu akan hidup selamanya dihantui? Kalau misalkan ini dihancurin, apa ada dampaknya, Kak? Apa ada Apa yang paling dampaknya? kamu khawatirin? Anak saya aja, Kak. Apa yang akan terjadi sama anaknya kalau ini dihancurin, Roy? Jujur saya lihat anaknya nggak kenapa-napa. Tapi Mbak Eni, setelah melakukan karma buruk, melakukan sesuatu untuk bikin ngirim, itu bukan dari Saya dengar sesuatu sih. Iya, saya dengar sesuatu. Bukan anaknya, tapi Mbak Eni sendiri sih harus membayar apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai. Mau Gimana? kah? Gimana, baik? Kamu ke situ Ada lah yang mau coba. datang. Annie, Ada yang mau datang. kenapa Mbak Annie? Oh. Mbak Annie? Mbak Annie? Mbak? Lupa. Panjang. Mbak? Jantung saya kayak berdebar. Jantung? Kamu ke situ deh. Sebagai seorang perempuan. Mbak. Tarik nafas, Mbak. Semua bakal baik-baik aja, Mbak. Siapa tahu kalau dengan dihancurkan, hal-hal buruk di diri Mbak bakal berkurang atau mungkin bakal hilang.